Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisattva, mahasatwa. Bapak Ibu Pandita, Upasaka Upasika, dan saudara-saudari pemirsa Batam TV yang berbahagia dalam Dharma, dimanapun Anda berada, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini, kita dalam lindungan Sang Triratna, kita dapat berjumpa kembali dalam program Permata Dhamma Batam TV. Topik kita pada pagi hari ini, Dhamma, penuntun jalan kehidupan. Bapak Ibu Pandita, Upasaka Upasika, dan saudara-saudari pemirsa Batam TV yang berbahagia, kehidupan ini sebagaimana yang kita alami, penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan perubahan. Kadang kita merasa bahagia, kadang kita menghadapi penderitaan. Sang Buddha telah memberikan kita pedoman yang tak ternilai, yaitu Dhamma, yang dapat menjadi penuntun dalam segala kehidupan kita. Sang Buddha mengajarkan bahwa kehidupan ini seperti berjalan dalam kegelapan. Jika kita tidak memiliki pelita, kita akan tersesat, kita berjalan dalam kegelapan. Dhamma adalah cahaya yang menerangi jalan kita, membimbing kita untuk memahami hakikat kehidupan, hakikat penderitaan, dan jalan menuju kebahagiaan sejati Nibbana. Dalam khotbah pertamanya, Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia sebagai inti dari Dhamma. Khotbah pertama Sang Buddha yang kita kenal sebagai Dhamma Cakkappavattana Sutta. Khotbah ini diberikan oleh Buddha Gautama kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana. Sang Buddha menjelaskan 4 kebenaran mulia, Cattari Arya Satjani, sebagai inti dari kebijaksanaan Sang Buddha yang menjelaskan realitas kehidupan dan jalan keluar dari penderitaan. Kebenaran mulia yang pertama adalah kebenaran tentang penderitaan. Duka yang berarti penderitaan, ketidakpuasan, atau ketidakkekalan. Semua makhluk mengalami duka dalam berbagai bentuk. Sakit kepala, sakit gigi, bertemu dengan orang yang tidak kita senangi, kehilangan orang yang kita cintai, stres akibat tekanan pekerjaan, stres masalah keuangan, itu semua adalah bagian dari penderitaan. Kebahagiaan yang kita peroleh saat kita misalnya libur bersama keluarga, tetapi ketika liburan tersebut akan berakhir, timbul juga rasa tidak bahagia, rasa menderita.
rasa gelisah, meskipun kita sudah memiliki materi, kita memiliki kekayaan, kita sukses, namun seringkali kadang kita tidak merasa puas akan kondisi tersebut. Rasa hampa atau kurang puas dalam kehidupan, kadang kita terlihat sempurna di luar, tapi sebenarnya di dalam batin kita merasa tidak bahagia. Dalam siklus kehidupan kita, dari kita sewaktu kita masih kecil, penderitaan bisa timbul karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ketika waktu kita kecil, kita mengharap orang tua kita misalnya mengharapkan dibelikan mainan. Tetapi mungkin kadang kita diberikan, tetapi ada saatnya kita tidak diberikan, timbul penderitaan. Saat kita masuk bangku sekolah, kita berharap kita mendapat nilai yang bagus. Kita berharap memiliki teman yang selalu bisa baik sama kita, tapi seringkali kenyataan itu juga berbeda dengan harapan kita. Ketika kita misalnya masuk bangku kuliah, demikian halnya juga kita menjelang menyelesaikan skripsi. Apa yang kita alami? Mungkin kadang kita ketemu dengan dosen pembimbing kita yang mungkin memberikan persyaratan yang lebih ketat sehingga kita timbul tidak bahagia. Demikian juga ketika pada saat kita memasuki dunia kerja, kadang kita menghadapi atasan yang baik, yang rasional, tapi kadang-kadang juga kita ketemu atasan yang tidak memberikan hal-hal yang rasional kepada kita, timbul rasa tidak bahagia. Demikian juga ketika kita sudah dewasa, memasuki fase rumah tangga, kita mencari calon pendamping hidup. Nah, ada saatnya kita dalam berumah tangga, kita merasa bahagia dalam menjalin hidup rumah tangga, tetapi ada kalanya kita merasa ketidaksesuaian pendapat, timbul juga penderitaan. Bapak Ibu Pandita, Upasaka-upasika, saudara-saudari pemirsa Batam TV yang berbahagia dalam Dharma. Di kebenaran mulia yang kedua, Sang Buddha menjelaskan sebab penderitaan, samudaya. Kebenaran mulia yang kedua, Sang Buddha menjelaskan bahwa sumber utama duka adalah tanha, keinginan atau nafsu keakuan, dan awija, kebodohan atau ketidaktahuan. Tanha dapat kita kelompokkan dalam 3 jenis. Kama tanha, keinginan terhadap kesenangan indriawi. Apa keinginan terhadap kesenangan indriawi? Keinginan kita untuk memiliki harta, keinginan kita untuk mendapatkan makanan yang enak, keinginan kita untuk mendapat hiburan. Itu adalah keinginan terhadap kesenangan indriawi, kama tanha. Kemudian ada keinginan untuk eksistensi, menjadi sesuatu, keinginan akan ambisi, keinginan akan status, keinginan akan kekuasaan yang disebut dengan bawa tanha. Dan ada keinginan untuk tidak ada atau menghancurkan sesuatu, keinginan untuk menghindari rasa sakit, keinginan untuk menghindari rasa ketidaksukaan, wibawa tanha. Nah, ketika keinginan tersebut muncul, bagaimana sebenarnya tanha, keinginan nafsu tersebut menyebabkan penderitaan. Keinginan membuat seseorang terikat pada hal-hal duniawi yang tidak kekal. Yang tadi disebutkan, keinginan akan materi, keinginan akan rasa hiburan, ya,
keinginan untuk tidak ketemu atau tidak merasakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ketika keinginan terpenuhi, kadang timbul juga rasa tidak puas, ingin mendapatkan sesuatu lebih dari yang kita inginkan kembali. Nah, ketika hal itu muncul, akan muncul rasa amarah, rasa kecewa. Jika terpenuhi, tetap kadang kita yang tadi kita sampaikan, kita tetap merasa tidak puas. Ya, kita tidak merasa tidak puas. Nah, jadi dalam siklus kehidupan kita yang tadi di kebenaran mulia yang pertama tentang duka, penderitaan, yang kita katakan kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tanha, sumber utama penderitaan adalah adanya rasa keinginan. Dalam siklus kehidupan yang tadi kita contohkan, di masa kecil, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu timbul dari apa? Dari adanya keinginan. Keinginan kita di masa kecil, keinginan kita sewaktu kecil ingin membeli mainan. Keinginan kita pada saat sekolah, kita ingin membeli sepeda misalnya, meminta kepada orang tua. Keinginan kita pada saat kuliah atau pada saat kita memasuki jenjang sekolah menengah atas, kita berkeinginan meminta orang tua kita untuk memberikan laptop, memberikan handphone. Nah, itu adalah bagian dari keinginan yang menyebabkan ketika itu tidak terpenuhi, kita akan merasa menderita. Nah, bagaimana kita sebagai umat berumah tangga tentunya tidak terlepas dari rasa ingin memiliki sesuatu. Tidak mungkin di dalam kehidupan dunia nyata, ya, ketika kita bekerja, tentu kita berkeinginan mendapatkan yang terbaik. Kita berkarir, dari awal kita karir, ya, tentu kita mengharapkan mendapat karir yang paling baik. Ketika kita berusaha, demikian halnya juga. Kita ingin mendapatkan usaha yang paling baik. Nah, sebagai umat berumah tangga, tentunya kita mesti bisa menyadari akan hal keinginan tersebut dan bagaimana kita mencoba menyeimbangkan rasa keinginan yang timbul dengan kenyataan dan harapan yang akan terjadi. Dengan kita bisa mencoba menjaga keseimbangan, setidaknya kita sebagai umat berumah tangga, kita mampu menjaga keseimbangan tersebut. Romo Pandita, Upasaka Upasika, dan saudara-saudari pemirsa Batam TV yang berbahagia. Dua kebenaran mulia yang telah kita paparkan di atas, kebenaran mulia tentang penderitaan, kebenaran mulia tentang sebab timbulnya penderitaan, ini adalah kebenaran yang kita mesti dapat memahami dengan baik. Lalu, bagaimana sebetulnya jalan menuju lenyapnya penderitaan? Nah, jalan menuju lenyapnya penderitaan kita akan bahas kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di program Permata Dhamma Batam TV.
Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Properti, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Bapak Ibu Pandita, Upasaka Upasika, dan saudara-saudari pemirsa Batam TV yang berbahagia dalam Dharma. Sebagaimana yang tadi kita sudah paparkan kebenaran mulia yang pertama dan kedua, lalu bagaimana cara mengatasi duka, sebab penderitaan, duka samudaya. Sang Buddha mengajarkan bahwa penderitaan dapat dihentikan dengan memahami dan mengatasi tanha yang dijelaskan dalam kebenaran mulia ketiga, dukkha nirodha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha, yaitu jalan mulia berunsur 8. Kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan, Nirodha Arya Sajjani. Penderitaan dapat dihentikan dengan mencapai Nibbana, yaitu keadaan bebas dari keinginan, kebencian, dan ketidaktahuan. Buddha mengajarkan bahwa jika seseorang bisa melepaskan keinginan dan keterikatan, maka penderitaan akan berakhir. Keadaan ini disebut Nibbana, yaitu kebebasan mutlak dari penderitaan. Ketidaktahuan dan siklus kembali dapat dilenyapkan dengan mencapai pembebasan Nibbana. Lalu bagaimana jalan menuju lenyapnya dukkha? Dijelaskan dalam jalan mulia berunsur 8. Dalam jalan mulia berunsur 8 dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok kebijaksanaan, panya, kelompok sila, moralitas, dan kelompok samadhi, melatih konsentrasi pikiran kita. Romo, Pandita, Upasaka, Upasika, saudara-saudari yang berbahagia dalam Dharma. Jalan mulia utama berunsur 8 yang diajarkan oleh Buddha Gautama kepada kita, memberikan petunjuk bagaimana kita sebagai umat berumah tangga mencoba melatih diri secara bertahap tentunya. Sebagai umat berumah tangga yang penuh dengan kekotoran batin, tentu perjalanan kita masih sangat jauh untuk mengarungi dunia samsara yang kita jalani sebagai kehidupan kita sebagai manusia. Dalam kelompok
Jalan mulia utama berunsur 8. Jalan mulia yang kita kelompokkan dalam kelompok pahanya kebijaksanaan, ada pandangan benar. Yaitu apa pandangan benar? Kita memahami 4 kebenaran mulia. Kita memahami hukum karma. Hukum karma adalah apa? Apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita petik. Kita menanam mangga, kita menanam biji mangga, mangga yang akan kita petik. Kita menanam biji jambu, jambulah yang akan kita petik. Kita menanam pisang, pisanglah yang akan kita petik. Kita berbuat baik, tentu kebaikan akan kembali kepada kita. Tapi seringkali kadang kita merasa kita sudah berbuat baik, namun kebaikan masih belum berpihak kepada kita. Tentunya hal tersebut kita tidak perlu kecewa, karena dengan kita melakukan kebaikan, setidaknya kejahatan atau sesuatu yang tidak baik telah menjauh dari kehidupan kita. Kelompok kebijaksanaan atau pahanya yang kedua adalah pikiran yang benar, memiliki niat yang baik, bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian dan kebodohan. Pikiran yang benar dalam kita kehidupan sehari-hari, setiap detik, bahkan dalam waktu yang sangat cepat, tentunya pikiran kita akan berubah-ubah terus. Akan meloncat dari sana ke sini dan berbagai tempat. Bersilih kita ketika kita melakukan sesuatu, mungkin badan jasmani kita berada di sini, akan tetapi mungkin pikiran kita berada di tempat yang lain. Nah, kita yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki niat yang baik, bebas dari keserakahan dan kebencian serta kebodohan, supaya pikiran kita benar-benar bisa kita arahkan ke hal-hal yang baik. Kelompok sila moralitas yang pertama adalah ucapan benar. Bagaimana kita selalu bertutur kata yang baik, bertutur kata yang jujur, tidak kasar, tidak memfitnah. Kelompok dari sila yang ketiga adalah perbuatan benar, yaitu kita menghindari pembunuhan, kita menghindari pencurian, dan perilaku yang tidak bermoral. Dalam kehidupan kita sebagai perumah tangga, dalam kebaktian kita di Viara, kita selalu membaca ulang Pancasila sebagai pedoman kita untuk menjaga moralitas dan praktek sila dalam kehidupan kita. Kemudian, apa kelompok sila berikutnya adalah mata pencarian yang benar, mencari nafkah dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Kalau kita bekerja di kantor, bagaimana kita sesama rekan kerja? Kita tidak menjelekkan paling tidak rekan kerja kita yang lain. Bagaimana kita menjaga sikap kita, kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada tanpa merugikan teman kerja kita. Demikian juga dalam kita berusaha. Kita berusaha dalam koridor yang tidak merugikan orang lain, dalam koridor yang tidak menjelekkan orang lain. Tetapi kita berusaha sesuai dengan yang bisa kita lakukan yang terbaik, dengan tadi jangan sampai merugikan pihak lain. Kelompok kebenaran mulia
Jalan mulia utama berunsur 8 yang terakhir adalah konsentrasi, samadhi, yaitu ada usaha benar, yaitu berusaha mengembangkan kebajikan dan meninggalkan keburukan. Tentu usaha ini perlu kita lakukan secara kontinu dan secara terus-menerus. Kemudian ada perhatian benar, bagaimana kita sadar terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan diri kita. Misalnya sekarang kita sadar, kita sekarang lagi mendengarkan program Permata Dhamma. Ketika kita misalnya berkendaraan, kita sadar bahwa kita sedang mengendarai kendaraan. Ketika kita bekerja, kita sadar bahwa kita duduk dan pada saat itu kita sedang bekerja. Melatih kesadaran tersebut tentunya kembali lagi sebagai perumah tangga, hal tersebut tidaklah mudah. Kita perlu latihan secara terus-menerus. Nah, untuk melatih konsentrasi kita, ya, kita bisa dengan meditasi. Meditasi dapat kita lakukan secara bertahap. Tentu tidak mudah bagi kita yang tidak pernah melakukan meditasi. Mungkin kita hanya duduk 1 menit, punggung kita sudah terasa tidak nyaman. Tetapi dengan usaha dan kita sudah memahami bahwa konsentrasi benar perlu kita latih dengan meditasi, timbulnya yang tadi, usaha kita merasa akan pentingnya bagaimana kita melatih konsentrasi dengan meditasi, maka akan mendorong kita untuk secara berkelanjutan melatih. Walaupun dalam tahap awal pasti kita merasa kesulitan, merasa tidak nyaman. Tetapi dengan kita bisa berhasil melatih meditasi yang benar, konsentrasi yang benar, tentu kedepannya ya akan memberikan efek yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsentrasi yang benar, melatih meditasi yang benar, tentunya mesti didasari oleh tadi kebijaksanaan, pandangan yang benar, dan pikiran yang benar. Bapak Ibu Pandita, Upasaka Upasika, dan saudara-saudari pemirsa Batam TV yang berbahagia dalam Dharma, dari paparan kita hari ini dapat kita simpulkan, ketika kita menerapkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjalani hidup dengan lebih damai, dengan sabar, dan penuh kasih sayang. Kita tidak mudah terombang-ambing oleh suka dan duka, tetapi menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan program Permata Dhamma Batam TV pagi ini. Bila mana ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Izinkan menutup dengan sebuah pantun. Matahari bersinar terang, hati yang damai dan lapang. Dhamma Sang Buddha jadi penuntun diri. Semoga dengan kekuatan karma baik kita pada hari ini, bersama-sama mengulangi Dhamma ajaran Sang Buddha, kita dapat limpahkan kepada sanak saudara kita yang mungkin dalam keadaan kesulitan. Semoga mereka dimudahkan dari kesulitan dan kesakitan. Semoga kita semua senantiasa berbahagia dalam lindungan Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Batam TV, inspirasi Kepri.